Nggak usah banyak omong. Biar aku yang bayar sewa rumah. Biaya hidup juga aku yang tanggung. Kita nggak akan tinggal bareng mertua, dan aku nggak nuntut kamu harus punya anak laki-laki. Berani nggak kita langsung nikah sekarang? Oke, ayo jalan. Ah, aku beneran udah nikah? Lucie, sebenarnya pekerjaan kamu apa sih? Cuma serabutan di dinding teknologi. Ya, cuma pas-pasan buat makan. Wih, Lin Xingwan, cepet banget ya dapat gantinya. Cih, kunci mobil aja nggak punya. Mau daftar nikah naik bus umum ya? Gembel sama cewek kere emang jodoh yang pas. Proyek renovasi kota tua di wilayah barat itu, bukannya konstruksi uang pengen banget dapat proyek itu. Kak, kamu kok bisa tahu? Kalau nggak mau keluarga uang bangkrut besok, cepat bawa pergi sampahmu ini dan enyah. Sayang, aktingmu barusan kelihatan nyata banget. Pasti sering baca novel CEO arogan ya. Tenang aja, mulai sekarang aku yang bakal nafkahin kamu. Aku nggak bakal biarin kamu diremehin orang lagi. Kenapa harus didingseng? Tepat di saat pengumuman resmi penunjukanku sebagai CEO baru, dia malah langsung mengadangku dengan tepat. Lin Xingwan, sebenarnya kamu ini mata-mata utusan siapa? Nih, tangkap. Di rumah nggak ada barang cowok, cuma ada sandal pink ini. Pakai aja seadanya ya. Nggak usah sungkan gitu. Aku ini programmer inti di anak perusahaan outsourcing Dingseng. Gajiku 20.000 yuan sebulan. Mulai sekarang di rumah ini, aku yang cari duit dan kamu yang sialan. Si botak bangka Zhao Minglin itu nyuruh aku revisi proposal yang bikin pusing ini lagi. Di dapur ada makanan. Habis makan tolong cuci piringnya ya. Cuci piring? Demi menyelidiki latar belakang wanita ini, aku malah harus berakhir tragis kayak gini. Kodenya berantakan banget kayak benang kusut. Cuma sekelas kamu, masih mau menafkahiku? Hei hei bangun. Dengar-dengar Pak Lu yang baru menjabat mau datang sidak hari ini. Dia terkenal kejam banget kayak malaikat maut. Kalau mecat orang, nggak pakai alasan sama sekali. Peduli amat mau malaikat maut hidup atau mati. Yang penting jangan potong bonus kehadiranku saja. Aku ini kan sudah berkeluarga. Harus nabung buat bayar uang muka. Hati-hati di jalan. Bukankah ini orang yang semalam di dapur? Suami miskin yang mecahin 3 mangkuku. Lin Xinwan, apa kamu buta? Cepat sana beresin dan pungut. Mau bikin seisi departemen ini celaka ya? Nggak mungkin. Pasti gara-gara semalam begadang parah, aku jadi berhalusinasi. Mana mungkin dia direktur utama yang punya kekayaan ratusan triliun. Cari tahu dia dari departemen mana. Ceroboh banget. Dings Heng tidak memelihara orang tidak berguna. Baik, Pak. Baik, Pak. Pipak lu. Bukan. Kamu, kamu sebenarnya siapa sih? Sayang. Pelanin suaramu. Kamu mau bikin aku mati, ya? Jangan sok akrab ya. Yang tadi pagi itu, sejujurnya, direktur utama yang sombong dan angkuh tadi pagi itu adalah kakak kandung kembarku. Anak kembar, iya benar. Kakakku itu jenius sejak kecil. Sekarang dia yang memimpin Dingseng. Sedangkan aku cuma si bodoh yang tidak berguna, cuma bisa jadi asisten pribadi, sekaligus sopir dan pesuruhnya di kantor. Dia makan enak, aku cuma dapat sisanya. Tiap hari aku harus selalu ngikutin kemauannya. Wanita ini kelihatannya tidak terlalu pintar. Omong kosong kayak begini pun dia percaya. Ya ampun, ini si pilih kasih banget. Padahal lahir dari ibu yang sama, kenapa dia yang jadi direktur utama? Sedangkan kamu cuma jadi pesuruh. Pantas saja pagi tadi mukanya ditekuk kayak mayat hidup. Kelihatan banget kayak seisi dunia punya utang 800 yuan sama dia. Sayang, kamu tenang saja. Mulai sekarang di kantor, kita pura-pura tidak saling kenal saja. Nanti kalau tabunganku sudah cukup, kita keluar dan rintis usaha sendiri. Biar tidak usah makan hati gara-gara dia lagi. Baiklah, semua terserah istriku tercinta. Lin Xinwan, pagi tadi kamu sudah bikin malu satu departemen. Kamu pikir masalah ini bisa selesai begitu saja? Supervisor Zhao, saya akui pagi tadi itu murni kesalahan saya. Tapi ini adalah sistem inti perusahaan, kode dasar peninggalan 3 tahun lalu. Di dalamnya ada ribuan loop logika yang mati. Presiden direktur yang baru sudah memberi perintah. Kalau besok saat inspeksi beliau tidak melihat rencana optimasinya, seluruh divisi Litbang akan di-PHK. Apa dia sudah gila? Kode mati yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh para arsitek sistem sebelumnya. Ini sih namanya sengaja memaksa Lin Xinwan untuk mengundurkan diri. Besok pagi jam 9, di rapat laporan Presiden Direktur. Aku mau melihat sistem baru yang berjalan dengan sempurna. Kalau tidak bisa, kamu pergi sendiri ke Departemen HRD untuk ambil formulir pengunduran diri. Lin Xinwan, coba kita lihat. Sehebat apa sebenarnya kemampuan yang disembunyikan oleh rubah kecil sepertimu?
Logika dasarnya saja sudah jelas-jelas sebuah paradoks. Si botak keparat Zhao itu benar-benar sengaja ingin menyiksaku. Wanita ini biasanya selalu bersikap galak dan judes. Tapi saat menghadapi masalah serius, ternyata dia cukup tangguh juga. Rangkaian kode usang yang berantakan ini, bahkan beberapa arsitek sistem senior di Dingseng pun dibuat mati kutu menghadapinya. Dia hanya membuang-buang energinya saja. Kenapa kamu belum tidur? Kalau besok pagi tidak bisa menyerahkan rencana optimasinya, kita berdua bakalan kelaparan. Kamu tidur duluan saja, jangan cemaskan aku. Mungkin kamu bisa coba menghapus logika pointer di baris ke-402. Lalu langsung panggil library dasarnya saja. Kamu cuma pesuruh yang jadi sopir CEO. Memangnya paham soal kode dasar? Cuman karena kamu nyetir buat kakakmu, dengerin laporan para petinggi. Terus sok-sokan terlihat pintar seperti atasan. Kamu cuma asal hafal beberapa kalimat saja kan? Sudah, jangan bikin kacau. Kakakmu itu CEO perusahaan triliunan yang mikirin strategi makro, sedangkan aku ini cuma kuli coding yang pusing mikirin kode dasar. Sana cepat tidur, shock misterius. Selalu terlihat tenang. Tapi cuma urusan restrukturisasi kode saja sampai sekacau ini. Kalau dia sampai dipecat, siapa lagi yang bisa kujadikan kedok untuk menyelidiki pengkhianat di perusahaan? Bodoh sekali. Kemampuan cuma seadanya begini, tapi berani-beraninya sesumbar mau menafkahiku. Sudah, waktunya habis. Lin Xingwan, jangan memaksakan diri lagi. Serahkan saja surat pengunduran dirimu. Sekalian pergi ke bagian keuangan untuk ambil gaji bulan ini. Manajer Zhao, kenapa buru-buru sekali? Ah, ya ampun, kodenya berhasil jalan. Bahkan penggunaan memorinya berkurang setengahnya. Ini benar-benar mustahil. Itu kan kode mati peninggalan 3 tahun lalu. Bagaimana bisa kamu menyelesaikannya hanya dalam semalam? Maaf ya Manajer Zhao, bukan cuma berhasil kuselesaikan. Aku juga sekalian menyederhanakan beberapa modul tidak berguna yang pernah kamu tulis dulu. Sekarang kecepatan sistemnya meningkat 30%. Tidak usah terlalu berterima kasih padaku. Meskipun aku sendiri juga bingung kenapa. Semalam karena mengantuk berat, asal ketik saja malah berhasil jalan. Tapi gengsi di depan dia tidak boleh kalah. Kenapa? Apa manajer kurang puas? Atau bagaimana kalau sekarang langsung kukirimkan proposal ini ke kantor CEO? Biar Pak Lu, CEO baru kita, yang mengevaluasinya sendiri. Lin Xingwan, wanita sialan ini. Sama sekali nggak mungkin ada teknologi secanggih ini. Karena kamu sok mau cari panggung, maka akan kubuat kamu hancur lebur tanpa sisa. Besok adalah uji coba langsung sistem baru untuk seluruh perusahaan. Lin Xingwan, kita lihat gimana caramu hancur kali ini. Aman, kode dasarnya berhasil berjalan. Cuman perlu bertahan 10 detik terakhir di uji beban ini. Apa yang terjadi? Memorinya rusak. Lin Xinwan, kode sampah apa yang kamu tulis ini? Seluruh sistemnya crash total. Datanya sedang ditulis ulang. Kamu tahu nggak berapa banyak ganti rugi yang harus dibayar? Diem. Ini sama sekali bukan kesalahan logika dariku. Ini karena serangan Trojan luar yang disuntikan paksa. Jangan coba-coba lepas tanggung jawab. Kode dasar ini kamu yang bangun ulang semalam. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Mana satpam? Tahan dia dan langsung telepon polisi. Kamu berani? Periksa log aktivitasnya. Pasti langsung kelihatan. Aura kakak berwajah dingin ini jauh lebih menyeramkan dibanding adik payah di rumah yang cuma bisa cuci piring, bahkan 10.000 kali lipat lebih menakutkan. Jangan lihat aku, tolong jangan lihat aku. Jangan sampai dia melihatku. Ribut apa ini? Apa Dingseng ini? Pasar tradisional. Pak Lu, ini semua gara-gara programmer junior bernama Lin Xinwan ini. Dia cuma mau cari muka dan asal mengubah kode sampai membuat sistem inti kita diserang virus Trojan. Saya baru saja mau menyerahkannya ke pihak kepolisian. Minggir, kecepatan tangan ini, kebiasaan ini. Kenapa bisa sama persis dengan adik payahku yang semalam? Jangan-jangan gen peretas di keluarga mereka ini keturunan. Pukul 10:15 pagi, port C04 disusupi virus worm secara paksa. Manajer Zhao, apa perlu saya mengambil flash disk panas di kantong Anda itu dan membawanya ke divisi teknis untuk mencocokkan kodenya? Pak Lu, saya cuman khilaf. Diduga meretas sistem komputer perusahaan. Asisten khusus, hubungi bagian hukum dan lapor polisi. Bikin dia mendekam di penjara seumur hidup. Sudah diinjak-injak tapi diam saja. Bodoh banget. Kamu yang bodoh. Seluruh keluargamu bodoh kecuali adikmu. Sayang, aku mau cerita, kakak kembarmu itu benar-benar psikopat. Dasar tiran fasis. Dia nindas kamu lagi hari ini. Meskipun hari ini dia turun tangan, menangkap pengkhianat di departemen kami, tapi pas pergi dia malah ngatain aku bodoh. Muka temboknya yang sok berkuasa dan angkuh itu. Heran deh, kok kamu bisa tahan sama dia dari kecil?
Iya juga sih. Dari kecil aku juga mikir dia itu agak gila. Lin Xinwan, berani banget ya kamu. Berani-beraninya ngatain aku fasis di depan mukaku. Teh susu dari kakak kelas populer. Tada, sayang lihat deh. Ini boba yang sengaja dibeli Kak Guyan sampai rela antre hari ini. Katanya semua bahan-bahannya dikirim langsung pakai pesawat. Guyan, si orang dalam di divisi investasi Ding Sheng itu, wakil direktur itu, berani-beraninya dia mengincar istri di atas kertasku. Pemanis buatan murahan. Bisa bikin otak tumpul kalau diminum. Kamu gila ya? Itu antrenya 2 jam loh. Atas dasar apa kamu ngebuang barangku? Kenapa? Cuma air gula murahan dari orang asing aja. Kok sampai bikin kamu sesedih ini? Besok bakal aku ganti 1 truk penuh. Kamu cuma pesuruh bergaji pas-pasan. Nggak usah sok-sokan jadi CEO arogan deh. Kakakmu yang gila. Kamu juga mau ikutan gila? Lin Xinwan, ingat ya, statusmu sekarang itu sudah menikah. Mulai sekarang jauhi pria-pria yang nggak jelas kayak kakak kelas populermu itu. Ini dokumen yang baru saja diterbitkan oleh grup perusahaan. Ini adalah proyek kelas S paling penting tahun ini. Siapa yang berani ambil, biar ku perjelas dulu risikonya di awal. Kerja tidak becus, langsung angkat kaki. Tapi kalau berhasil, bonusnya 1 juta yuan. 1 juta yuan. Kalau punya uang sebanyak ini, aku akhirnya bisa membayar uang muka rumah di kota ini. Departemen R dan di Divisi 3 di Teknologi Dingseng. Jadi aku tidak perlu lagi mengajak suamiku yang miskin itu untuk berdesakan di rumah kontrakan yang sempit. Direktur, biar saya yang ambil. Wah, wah. Kemarin cuman modal keberuntungan bisa memecahkan kode lama. Hari ini kamu sudah merasa dirimu sehebat itu? Xingwan, ini adalah proyek kelas S. Jangan sampai kamu menyeret seluruh departemen kita hingga bonus kinerja kami dipotong. Wang Mongmeng, kalau kamu takut terseret, kamu bisa mengajukan mutasi ke divisi logistik sekarang juga untuk menyapu lantai. Kenapa? Apa kamu meragukan kemampuanku, atau kamu tidak punya keyakinan pada proyek yang diberikan oleh grup perusahaan? Cukup, Xingwan, karena kamu berani mengambil proyek ini, maka proyek ini sepenuhnya akan diserahkan kepadamu. 3 hari lagi aku ingin melihat draft arsitektur pertamanya. Trik baru apa lagi ini? Demi mencegah agar kita tidak bertengkar di kemudian hari. Hanya karena urusan sepele sehari-hari, aku sudah membuat beberapa aturan. Pertama, kita tidak boleh saling mencampuri urusan pekerjaan. Kedua, bagi rata pekerjaan rumah tangga. Ketiga, sebelum uang muka rumah terkumpul, tidak ada yang boleh membicarakan perceraian. Uang muka, Lucie. Meskipun sekarang kamu hanya seorang pekerja serabutan dan harus terus makan hati menghadapi perlakuan buruk kakakmu. Tapi hari ini aku berhasil mendapatkan proyek besar. Begitu bonusnya cair, aku akan langsung menggunakannya untuk membayar uang muka rumah. Mulai sekarang, kita akan memiliki rumah kita sendiri di kota ini. Wanita bodoh ini, padahal dia sendiri setiap hari lelah setengah mati, seperti anjing. Tapi malah sibuk memikirkan cara untuk memberiku sebuah rumah yang hangat. Baiklah, aku akan menuruti semua katamu. Pustaka inti dari proyek kelas S. Sistemnya sengaja dikunci dengan niat buruk. Pasti ini ulah si brengsek Wang Mau-Mau itu. Dia memanfaatkan kesempatan pas aku lagi nggak ada, terus mengubah kunci keamanan masuk ke server. Bahkan dia juga menambahkan 36 lapis enkripsi dinamis. Tinggal minta admin jaringan kantor buat memulihkan hak aksesnya kan? Ini server independen untuk proyek kelas S. Selain aku, cuma direktur yang punya hak akses. Sedangkan direktur lagi dinas keluar kota. Padahal besok pagi draft pertama desain arsitekturnya harus sudah diserahkan. Sekarang aku bahkan nggak bisa masuk sama sekali. Ini namanya mau menyudutkan aku sampai mati. Wang Mongmeng ya. Besok biar bagian personalia memutasi dia ke Afrika buat gali tanah. Enkripsi RSA sesederhana ini, gitu, ditambah enkripsi variasi begini saja sudah bikin kamu sepanik ini. Minggir biar aku coba. Kamu sedang apa? Kecepatan tanganmu ini, nah, sudah terbuka. Kamu sebenarnya siapa sih? Cuma seorang sopir merangkap pesuruh. Mana mungkin bisa paham? Kendali itu. Ai, teknologi peretasan tingkat dunia seperti ini. Waduh, hampir saja aku kelepasan membongkar rahasiaku. Anu, kan aku pernah bilang padamu, dulu aku ini murid yang payah. Murid payah mana bisa memecahkan enkripsi RSA dalam waktu 1 menit. Dulu aku pernah jadi penjaga warnet selama 3 tahun. Tiap hari kerjanya bantu anak-anak SD mencuri akun game. Kecepatan tanganku ini terlatih dari seringnya membobol sistem anti kecanduan game. Enkripsi jenis ini nggak jauh beda kok sama sistem anti kecanduan itu. Masa sih? Apa sistem anti kecanduan sesulit itu?
sangat sulit. Suamiku, kamu sudah menderita ya. Mulai sekarang kamu nggak usah kerja sampingan di warnet lagi. Untuk kemampuan ini, sepertinya aku harus banyak belajar darimu. Masuk ke server saja nggak becus. Aku mau lihat bagaimana kamu bakal menyerahkannya. Diagram arsitektur. Hari ini adalah hari terakhirmu bekerja, kemasi barangmu, dan angkat kaki. Lin Xinwan, mana diagram arsitektur versi pertamamu? Tunjukkan sekarang. Pak Direktur, rancangan strukturnya sudah selesai saya buat. Tapi, sebelum saya presentasikan, saya ingin Anda semua melihat catatan alamat IP ini. Semalam sekitar jam 10 malam, ada yang menggunakan IP lokal dan dengan sengaja meretas kunci keamanan proyek kelas S. Tak, kamu bicara omong kosong apa? Catatan ini pasti kamu palsukan. Palsu atau tidak, begitu tim IT memeriksa alamat MAC di komputer ini, kita akan langsung tahu pelakunya adalah kamu, Wang Meng Meng, menghambat kemajuan proyek kelas S perusahaan dan menyebabkan kerugian bisnis yang besar. Ini bukan masalah yang bisa selesai hanya dengan dipecat. Bersiaplah menerima surat tuntutan dari divisi hukum. Pak Direktur Lee, rancangan awal untuk proyek kelas S sudah berhasil dijalankan. Ini adalah anggaran untuk peningkatan perangkat keras tahap berikutnya. Mohon segera ditandatangani, Pak. Lin Xinwan, anak muda, punya semangat itu memang bagus. Tapi belakangan ini arus kas perusahaan sedang seret. Anggaran proyek kelas S dibekukan tanpa batas waktu. Dibekukan, tapi ini kan proyek strategis utama perusahaan tahun ini. Tanpa adanya anggaran, server tidak akan sanggup menampung beban data yang begitu besar. Proyek ini pasti akan hancur di tengah jalan. Strategi perusahaan, memangnya pekerja outsourcing rendahan sepertimu pantas ikut campur. Pilihannya cuma dua, lanjut mengetik pakai komputer butut itu, atau proyek ini dibatalkan dan kamu mengundurkan diri untuk bertanggung jawab. Silakan pilih sendiri. Dasar rubah tua. Dia jelas-jelas ingin membalas dendam demi keponakannya Wang Mengmong yang baru saja dipecat. Ingin mengusirku, jangan harap. Baik, karena Anda tidak mau tanda tangan, maka saya terpaksa melaporkan ini langsung ke tingkat atas. Hahaha, melapor ke atasan. Kamu bahkan tidak akan bisa naik ke lantai 38 tempat kantor CEO berada. Silakan saja melapor sesukamu. Kita lihat siapa yang mau mendengarkanmu. Kenapa? Tiba-tiba rindu suamimu di jam kerja ya? Usian, si tua Bangkali sengaja menahan anggaran proyek kelas S-ku. Aku ingin melompati wewenangnya dan langsung menyerahkan proposal ini. Tapi aku bahkan nggak punya akses buat naik lift. Li Qiangguo sengaja nahan anggaranmu. Iya sih, ya sudahlah. Tapi aku nggak mau nyerah gitu aja. Paling parah, aku bakal nungguin kakakmu di lobi lantai 1. Udah dulu ya, aku tutup teleponnya. Hubungi Departemen Keuangan dan semua jajaran eksekutif di atas level Wakil Presiden. 10 menit lagi. Agenda rapat besar. Selain itu, panggil Li Jiangguo ke ruangan saya. Bagaimana bisa saya tidak tahu? Kalau aliran dana Dingseng Securities ini, bahkan untuk proyek level S, kelas tertinggi di grup ini pun harus dibekukan, Pak Lu. Itu cuma omong kosong berlebihan dari divisi outsourcing paling bawah. Arsitek bernama Lin Xinwan itu pengalamannya masih terlalu minim. Mengalokasikan dana sebesar ini untuknya. Risikonya terlalu besar. Saya melakukan ini juga demi kebaikan grup. Demi grup, berapa banyak uang pelicin dari perusahaan outsourcing yang kalian makan lewat pintu belakang? Kamu pikir saya buta? Setujui seluruh anggaran proyek level S itu. Segera cairkan sekarang juga. Sedangkan untuk Li Jiangguo, atas dugaan penggelapan jabatan, biar Departemen Hukum yang mengusutnya. Sebelum semuanya jelas, tidak ada satupun yang boleh pulang kerja. Baik, Pak. Pak Lu, tolong ampuni saya. Seret dia keluar. Malam ini cepat cek sistem back-end kita. Seluruh anggaran untuk proyek level S sudah disetujui. Di sana bahkan ada tanda tangan elektronik langsung dari Pak Lu sendiri. Beneran disetujui? Bukan cuma disetujui. Grup juga merilis pengumuman resmi ke seluruh karyawan. Li Jiangguo sudah dinonaktifkan dan sedang diselidiki. Apa mungkin ini gara-gara teleponku tadi? Suamiku yang miskin itu ternyata punya pengaruh sebesar ini di depan kakaknya? Ya ampun, Pak Lu yang baru ini benar-benar penyelamat yang adil. Keren banget, keren banget. Keren apanya? Pasti si adik pecundang itu yang terus-terusan mengemis. Sampai memohon-mohon, nanti pas pulang aku harus kasih dia hadiah. Awas kamu, Lucie. Awas kamu, Lin Xinwan. Karena kalian tidak memberiku jalan keluar, maka jangan salahkan aku kalau aku mengacaukan semuanya. Direktur Lee, rasanya ditendang keluar begitu saja tidak enak kan? Jangan banyak omong. Bukankah kalian selalu menginginkan kuota alih daya?
untuk proyek level S Dingsheng. Dan memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk lewat pintu belakang, si Lin Xinwan itu baru saja mendapatkan anggarannya. Besok dia akan pergi bernegosiasi dengan vendor alih daya. Lalu, apa Direktur Li punya cara untuk memberikan proyek basah ini kepada kami? Meskipun aku sudah dipecat, tapi di Departemen Litbang masih ada orang-orangku. Pada acara makan malam besok malam, aku akan menjebak dia agar datang ke wilayah kalian. Setelah urusan ini selesai, aku minta 30 juta yuan. Dan aku juga ingin saham Dingsheng anjlok total. Nona Lin, kontrak kerja sama alih daya senilai puluhan juta yuan ini sesuai aturan harus dibicarakan di meja makan sambil minum-minum. Minum segelas ini, dan saya akan langsung tanda tangan. Pak Wang, sebelumnya kita sudah sepakat di telepon bahwa kita akan melihat kualitas kodenya. Saya alergi alkohol. Saya benar-benar minta maaf. Kalau cara negosiasinya harus seperti ini, maka kerjasama ini kita batalkan saja. Mau pergi, Li Jiangguo sendiri yang menyerahkanmu kepadaku. Kamu pikir kamu bisa pergi dari sini tanpa terluka sedikit pun? Cepat minum, lalu serahkan dengan patuh kunci utama dari proyek level S itu, biar kamu tidak perlu disiksa. Gawat, ternyata ini semua adalah jebakan berantai. Li Jiangguo ingin menghancurkan proyek Dingsheng, sekaligus menghancurkanku juga. Tindakan kalian ini adalah penyekapan ilegal. Departemen Hukum Grup Perusahaan tidak akan melepaskan kalian. Divisi Hukum, begitu nasi sudah jadi bubur, kamu bahkan nggak bakal punya tempat buat nangis. Pegangin dia. Terobos lampu merah. Kalau dalam 3 menit belum sampai, besok kamu nggak usah masuk kerja lagi. Baik Pak Lu, jangan mendekat, melangkah 1 langkah lagi. Kita hancur sama-sama. Lihat saja gimana kamu mau dapetin kunci utamanya. Wah, galak juga ya. Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Serang. Kamu? Siapa sih, sialan? Aku adalah malaikat maut yang nggak bisa kamu usik. Istriku, turunkan pecahan kacanya, aku sudah di sini. Suamiku, kenapa kamu pakai baju kakakmu? Biar polisi yang urus. Sebelum matahari terbit besok, aku mau lihat daftar kebangkrutan perusahaan mereka. Semua dokumennya. Pak Wang, bajingan itu, wah, bukankah ini pahlawan besar kita, Lin Xinwan? Ku dengar semalam di Royal Club, Pak Lu, direktur kita yang super misterius itu, sendiri yang bawa orang buat gendong kamu keluar. Pantas saja Direktur Li diselidiki cepat banget. Ternyata dia punya backingan di atas. Bisa dapat anggaran proyek kelas S gara-gara jual diri. Masih tebal muka ya datang kerja. Benar-benar bikin malu Departemen R dan D saja. Ah, Lin Xinwan, kamu sudah gila ya? Kalau aku memang simpanan Pak Lu, kamu sekarang pasti sudah di HR deh buat urus surat resign. Bukannya masih bisa berdiri di sini dan ngoceh nggak jelas sama aku. Ini versi beta sandbox inti dari proyek kelas S. Yang kubuat ulang dengan begadang 3 malam berturut-turut. Wang Meng, kalau kamu pikir aku cuma ngandelin pria, sekarang juga kita tes jalankan datanya di komputer. Asalkan kodemu bisa menghasilkan tingkat penggunaan memori 1% lebih rendah dari punyaku. Aku bakal langsung resign detik ini juga. Berani nggak? Kak, kamu jangan pakai kode buat nekan aku ya. Di Dingsheng, tidak kompeten adalah dosa terbesar. Daripada sibuk menyebarkan rumor kotor tentang aku, mending pikirkan bagaimana kalian bisa lolos evaluasi kinerja bulan ini. Di balik kamera pengawas, Lucie duduk di kursi CEO-nya, menatap layar yang menampilkan sosok dengan aura begitu kuat, Lin Xinwan, yang bagaikan sebilah pedang tajam yang baru dicabut dari sarungnya. Di dalam sepasang mata hitamnya yang dalam, terpancar rasa kagum dan keinginan untuk memiliki yang begitu kuat. Sebuah hasrat memiliki dari seorang predator puncak. Cakar kucing manis ini rupanya makin tajam saja. Asisten, pergi dan ambilkan kotak yang dikirim lewat kargo udara kemarin. 3 hari kemudian, proyek kelas S akhirnya menghadapi uji ketahanan jaringan pertama mereka. Ini bukan sekadar ujian bagi sistem, tetapi juga pertarungan hidup dan mati bagi Lin Xinwan untuk membuktikan kebersihannya. Lin Xinwan, trafik bersamaan sudah menembus 5 juta pengguna. Penggunaan CPU server sudah hampir menyentuh garis merah. Jangan panik, ini baru puncak gelombang pertama. Xiaomi putuskan sambungan port cadangan di area B dan alihkan trafiknya ke area C. Sandbox sudah diputuskan. Ini adalah algoritma inti dasar yang sudah kususun ulang. Tidak mungkin bisa ditembus begitu saja. Sistemnya stabil, benar-benar stabil. Algoritma ini benar-benar luar biasa. Suamiku, hari ini aku menang besar. Mereka yang memfitnah kalau aku naik jabatan karena menjual kemolekan tubuh, sekarang mukanya langsung kutampar habis-habisan. Sini, cepat pijat bahuku. Demi menjaga server tetap aman, badanku rasanya mau rontok. Nah, ini untukmu. Ini apa? Bosku hari ini lagi senang.
Makanya dia bagi-bagi bonus triwulan untuk tim pengantar barang. Aku lihat tali tas kanvasmu itu sudah hampir putus, jadi aku iseng beli tas ini di pasar malam bawah. Katanya sih ini sisa barang ekspor, bahannya cukup kuat. Bisa muat buat laptop bututmu itu. Wah, teksturnya lembut banget. Barang tiruan di pasar malam sekarang beneran niat ya bikinnya. Pasti harganya sampai beberapa ratus ribu rupiah kan. Suamiku, kamu boros banget sih. Nggak seberapa kok. Yang penting kamu suka. Tas Hermes custom kulit buaya hitam emas seharga 3 juta yuan. Edisi eksklusif Xingye yang hanya ada 3 di dunia. Kamu malah pakai tas itu cuman buat bawa laptop bututmu yang kayak batu bata. Lin Xinwan, tas yang kamu pakai itu, jangan-jangan Lin Xinwan, kamu benar-benar nekat ya. Sudah jadi simpanan rahasia orang lain saja sudah keterlaluan. Sekarang kamu malah berani bawa tas palsu buat pamer di kantor. Kamu sudah gila ya? Tas palsu apa? Ini dibelikan oleh suamiku. Suami? Maksudmu suamimu, yang cuma bekerja sebagai sopir bergaji. UMR di perusahaan kita, si miskin itu. Hahaha, kamu tahu tidak apa yang sebenarnya kamu pakai itu? Itu adalah edisi perayaan 100 tahun merek VNA. Tas Xingye custom hitam emas yang hanya ada satu di seluruh dunia. Harganya 3.500.000 yuan. Dan tas itu sudah dibeli oleh seorang miliarder misterius asal Asia. Buka matamu lebar-lebar. Ini adalah tas custom satu-satunya di dunia dari merek VNA. Bahkan jahitannya saja dilapisi dengan benang emas murni. Kamu yang cuma pekerja kontrak dengan gaji 20.000 yuan sebulan, malah memakai tas tiruan yang langsung kelihatan palsunya. Apa kamu tidak tahu malu? Ya ampun, ternyata itu cuma tas KW. Pantas saja, mana mungkin dia sanggup membelinya. Mau asli atau palsu, di mataku, ini adalah hadiah yang dicari suamiku di pasar malam. Dan dia pilihkan khusus untukku setelah pulang kerja. Hadiah ini 10.000 kali lebih berharga daripada tas asli yang dingin itu. Minggir, aku harus pergi rapat. Dasar keras kepala. Kita lihat saja wanita matre pengguna barang palsu sepertimu. Masih punya muka tidak untuk mewakili perusahaan menemui klien. Berani-beraninya menghina di wilayahku. Dan menertawakan istri Lu Suye memakai tas palsu. Wang Mengmeng, mulut lancangmu itu sepertinya sudah tidak perlu ada lagi. Pak Lu, apakah Anda ingin saya meminta divisi HR dan memecat Wang Mengmeng? Cih, dipecat? Enak saja, itu terlalu ringan untuknya. Segera hubungi Presiden VNA wilayah Asia Pasifik. Aku mau melihat pernyataan resmi mereka dalam 5 menit. Hah, karyawan outsource zaman sekarang belagu amat. Gila, gila, gila. Xingwan, cepat lihat akun resmi VNA. Kalian semua lihat ini. VNA dengan bangga mengumumkan bahwa satu-satunya tas custom adibusana Starry Night di dunia telah dimiliki oleh Ibu Lin Xingwan dari perusahaan Dingsheng Teknologi yang terhormat. Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Bagaimana mungkin akun resmi mereka sampai turun tangan langsung? Hanya demi mengakui seorang karyawan outsource, satu-satunya di dunia, 3.500.000 yuan, katanya barang palsu dari pasar malam, sopir pesuruh yang bekerja untuk kakaknya, Lucie, dasar brengsek. Sebenarnya berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Lucie, kamu benar-benar mati sekarang. Lucian, hari ini kamu harus beri aku penjelasan. Konfirmasi resmi dari Vena. Bahkan diumumkan di seluruh internet. Sebenarnya dari mana tas ini berasal? Lalu akun dengan akses tertinggi 001 milikmu itu, kamu masih berani bilang kalau kamu cuma sopir bergaji rendah? Wanita ini ternyata memang nggak segampang itu dibohongi. Tapi kalau rahasiaku terbongkar sekarang, dia pasti akan langsung marah besar padaku. Terpaksa aku harus cari kambing hitam. Kamu pikir aku sanggup membelinya? Itu semua karena kakakku ingin menutupi berita negatif tentang perusahaan. Dia sengaja memanfaatkanmu sebagai tameng humas. Tameng humas? Cih, Li Jiangwu baru saja ditangkap karena korupsi. Dan rumor beredar kalau petinggi Dingsheng sedang kacau. Kakakku sangat butuh seorang karyawan outsource kelas bawah yang melalui perjuangannya sendiri berhasil mendapatkan proyek kelas S dan mendapatkan perhatian langsung dari CEO. Kisah inspiratif ini dipakai hanya untuk menstabilkan harga saham. Tas itu cuma properti yang dia pakai buat sandiwara di depan media. Terus akunmu gimana? Biar kamu bisa jalani tes itu dengan lancar. Dia kasih aku akses khusus selama beberapa hari, biar aku bisa bantu kamu diam-diam. Kenapa sayang? Kamu nggak beneran mikir kalau aku ini presdir kejam berharta triliunan itu kan? Tuh, kan, ku bilang juga apa? Mana mungkin iblis kejam kayak dia bisa suka sama aku? Dia benar tuan muda kaya raya atau bukan? Sekali tes juga bakal ketahuan. Sayang, hari ini kamu sudah boros banget. Sekarang giliranku traktir makan di warung kaki 5 favoritku.
Ayo, cobain. Aku sudah makan malam tadi. Kenapa? Kamu takut kotor? Kamu itu cuma supir yang kerja buat presdir. Biasa aja kali, nggak usah sok ningrat begitu. Kalau nggak mau makan, berarti ada yang kamu sembunyiin. Lin Xinwan, kamu benar-benar tega ya. Aduh, pelan-pelan dong. Kalau nggak bisa makan pedas, harusnya bilang dari awal. Masih mau ngetes aku lagi? Aku, mana ada? Lin Xinwan, kapan sih kamu bisa nurut sedikit saja? Keesokan harinya, Lin Xinwan mendapat izin khusus untuk naik ke lantai paling atas untuk menyerahkan dokumen konfirmasi anggaran akhir proyek kelas S. Dasi ini jelas-jelas dasi yang kubeli di pasar malam minggu lalu, seharga 50 yuan buat suamiku. Kenapa bisa tergantung di kursi presdir kejam itu? Sial, tadi pas ganti baju malah asal ku taruh di kursi. Pak Lu, selera Anda sungguh unik ya. Dasi ini mirip sekali dengan dasi murahan kaki 5 yang kubeli buat suamiku. Benar-benar persis sekali. Adikku memang tidak berguna. Dia bahkan tidak mampu membeli aksesori yang layak. Makanya berani mencuri dasi edisi khususku ini. Kenapa? Kamu pikir ini kain rombeng yang kamu beli itu? Itu kubeli pakai uang hasil keringatku sendiri. Di mataku, dia 10.000 kali lipat lebih berharga daripada pakaian mewahmu yang dingin itu. Dokumennya saya letakkan di sini. Silakan dibaca perlahan, Pak Presdir. Sedang merangkum kode sumber inti dari proyek ini, lalu mengirimkannya ke port eksternal. Siapa yang melakukannya? Cepat putuskan jaringan fisiknya sekarang juga. Tidak bisa diputus. Mereka menggunakan 13 lapis proksi. Mereka menggunakan pintu belakang dengan akses tingkat tertinggi. Akses tingkat tertinggi. Di seluruh departemen R&D selain direktur, hanya kamu, Lin Xinwan, yang memiliki akses tingkat tertinggi itu. Log system menunjukkan bahwa akun admin yang membuka pintu belakang itu memang milikmu. Lin Xinwan, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bukan aku. Pagi ini aku terus berada di kantor presdir dan ruang rapat. Aku sama sekali tidak pernah menyentuh komputer utama. Akunnya milikmu. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Kamu jelas-jelas sengaja mencuri rahasia perusahaan dan berencana menjualnya ke pihak pesaing. Direktur, mata-mata bisnis seperti ini sebaiknya langsung dilaporkan ke polisi saja. Lapor polisi? Baguslah. Itu malah yang sangat kuharapkan. Akun memang bisa saja dibajak. Tapi alamat IP dari perangkat fisik yang digunakan sama sekali tidak bisa berbohong. Sekarang juga aku akan melacak sumber asli dari pengirim instruksi palsu ini. Asalkan alamat IP-nya ketemu, kita akan langsung tahu siapa dalang di balik semua ini. Kenapa harus panik? Aku kan menggunakan server perantara kendali jarak jauh. Alamat IP yang terlacak nanti pasti hanya akan merujuk ke kompleks perumahan Xingfu. Bukankah ini alamat rumah yang kamu tulis di dalam berkas lamaran kerjamu? Di rumahku hanya ada Lucie. Bukankah dia hanya seorang pekerja serabutan? Bagaimana mungkin dia bisa membajak akunku? Jangan-jangan dia benar-benar mata-mata yang dikirim oleh perusahaan saingan? Buktinya sudah sangat jelas. Alamat IP dari akun Lin Xinwan mengarah tepat ke rumahnya. Pak Lu, mata-mata bisnis seperti ini harus segera diserahkan kepada pihak kepolisian. Dan kita harus menuntutnya untuk mengganti seluruh kerugian grup perusahaan. Pak Lu, bukan aku yang melakukannya. Berikan aku waktu 24 jam. Aku pasti bakal seret dalang di balik semua ini. Laporkan ke polisi. Apa kamu pikir harga saham perusahaan kita turunnya masih kurang cepat? Sebelum Dewan Direksi menemukan bukti transaksi ilegal bawah tangan yang jelas, Lin Xinwan segera dinonaktifkan dari jabatannya dan biarkan kantor direksi sendiri yang membereskan semuanya. Ada yang keberatan? Lin Xinwan, enyah dan pulanglah sana. Lucian, aku sangat mempercayaimu. Kenapa kamu tega membajak akunku dan membocorkan rahasia perusahaan? Sebenarnya siapa yang mengirimmu ke sini? Menurutmu kalau memang aku pencurinya, apa aku sebodoh itu sampai menggunakan jaringan rumah dan meninggalkan alamat IP yang begitu jelas untuk kamu lacak? Apa maksudmu? Sayang, dengarkan aku dulu. Proyek kelas S kita sudah diincar oleh kompetitor. Ada mata-mata tingkat tinggi di dalam perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Makanya aku sengaja membuka akses pintu belakang di akunmu dan memalsukan alamat IP perantaranya seolah-olah dari rumah kita. Kamu gila ya? Kamu tahu tidak kalau tindakan ini bisa membuatmu masuk penjara? Kalau aku tidak melempar umpan ini, bagaimana mungkin kompetitor kita akan berani melangkah ke tahap transaksi berikutnya? Di dalam deretan kode yang bocor itu, sudah aku tanam virus Trojan untuk melacak balik. Begitu mereka membukanya, aku langsung bisa mengunci lokasi markas mereka. Jadi kamu sengaja memanfaatkan rencana mereka dan menjadikanku sebagai umpan untuk memancing mereka keluar. Maafkan aku, semuanya terjadi begitu mendadak.
sampai aku tidak sempat mendiskusikannya denganmu. Kakakku sudah memberi perintah mutlak untuk segera menemukan pengkhianat itu, kalau tidak aku yang akan dipecat. Apa kamu percaya padaku? Lin Siwan menatap pria di hadapannya itu. Meskipun dia terkenal suka bermalas-malasan dan selalu suka berbohong, tapi di saat-saat kritis seperti ini, sorot matanya yang ingin melindunginya tidak pernah berbohong sedikit pun. Jika suami istri satu hati, tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Tidak peduli apakah dia hanya seorang pekerja serabutan atau apapun, aku akan tetap menerimanya. Aku percaya padamu. Karena kita sudah memutuskan untuk bersandiwara, maka mari kita lakukan sampai tuntas. Bagaimana aku harus membantumu? Besok, kamu harus kembali ke kantor dan membuat keributan besar. Berpura-puralah terpaksa memihak ke kubu lawan, agar tuduhanmu sebagai mata-mata bisnis benar-benar terbukti. Hanya dengan kamu berpura-pura berkhianat, pengkhianat yang asli baru akan menunjukkan kedoknya. Habis manis sepah dibuang. Proyek kelas S itu hasil kerja kerasku bergadang semalaman. Kenapa giliran ada masalah, malah semuanya dituduhkan kepadaku? Kalau Dingseng saja tidak punya hati, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Dasar bodoh, begitu kamu pergi, bonus dari perjanjian investasi senilai 30 juta ini akan menjadi milikku seorang, Nona Wang. Kekacauan di pihak Dingseng sudah mereda. Lin Xingwan benar-benar menjadi kambing hitam. Tenang saja Direktur Zhang, dia sudah diusir dari kantor. Ini adalah data proyek kelas S, lengkap dengan seluruh algoritma enkripsi intinya. Mana uang yang kuminta? Hah? Senang bekerja sama denganmu. Setelah malam ini lewat, bersiaplah melihat teknologi Dingseng lenyap dari kota Hai. Apa yang terjadi? Wang Mengmeng benar-benar berpikir bisa mengandalkan server perantara. Untuk melimpahkan semua kesalahan padaku, kepalamu itu isinya air semua. Bahkan lebih banyak daripada air di garasi ini. Kak, kamu kan sudah dipecat? Itu karena aktingnya yang luar biasa. Adapun flash disk yang kamu berikan padanya, isi di dalamnya hanyalah tumpukan virus sampah yang kapan saja bisa melumpuhkan server perusahaan kalian. Virus buatan sendiri, yang sangat mematikan. Tangkap dia! Pak Lu, kenapa Anda sampai turun tangan sendiri mengurusi masalah sepele seperti ini? Memangnya apa sih imbalan yang dikasih si tukang cuci piring Li itu sampai Anda mau membelanya? Kenapa Wang Mengmeng memanggil suamiku Pak Lu? Sial, aku lupa menyuruh Wang Mengmeng untuk ikut bersandiwara. Identitas asliku sebagai CEO bernilai ratusan miliar. Kali ini benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Suara sirene mobil polisi perlahan menjauh. Angin malam berembus, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Lampu jalan membuat bayangan mereka berdua tampak begitu panjang. Pak Lu, CEO bernilai ratusan miliar. Istri kembar, dengar dulu penjelasanku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Jangan sentuh aku. Jadi, sebenarnya tidak pernah ada adik miskin yang kesulitan keuangan dan tidak pernah ada sopir kelas bawah yang ditindas. Sejak salah meja di kencan buta itu, kamu terus menertawakanku, kan? Sial, dia paling benci dibohongi orang lain. Kalau aku tidak jujur sekarang, masalah hari ini pasti tidak akan pernah selesai. Awalnya, saat peralihan kekuasaan di dalam Dingseng, aku mengira kamu adalah mata-mata bisnis yang dikirim lawan untuk menyelidikiku. Tapi kemudian aku tahu kalau kamu bukan mata-mata. Tapi aku bingung bagaimana harus mengatakannya padamu. Tas seharga 3 juta yuan itu juga barang asli yang kuberikan untukmu. Barang asli? Barang asli yang dibungkus dengan tumpukan kebohongan. Setiap hari aku selalu menghitung uang lembur yang tidak seberapa. Berharap bisa mengumpulkan uang muka rumah bersama kamu. Tapi kamu malah menatapku dari atas sana, menertawakanku yang berhemat setengah mati seperti badut. Lin Xinwan, apa kamu belum puas membuat keributan? Kan sudah kubilang, aku akan mengganti semuanya. Kamu mau uang atau saham, semuanya bisa kuberikan padamu. Lucie, apa kamu pikir, dengan uang kamu bisa membeli segalanya? Termasuk ketulusan dan harga diri orang lain, tanda tangani ini. Besok, aku akan menyerahkan surat pengunduran diri ke Ding Sheng. Permainan orang kaya ini, aku tidak sudi mengikutinya lagi. Aku tidak setuju. Tanpa tanda tanganku, jangan harap kamu bisa pergi seumur hidupmu. Lin Xingwan, kamu benar-benar tega. Pergi begitu saja, tanpa menyisakan ruang sedikit pun. Tie Chu, cari tahu dia pergi kemana. Ini rencana kerja kuartal berikutnya yang kalian buat. Semuanya sampah. Kerjakan ulang malam ini. Kalau tidak becus, bonus setengah tahun seluruh karyawan akan dipotong. Baik-baik Pak Lu. Pak Lu, nyonya. Bukan.
Prosedur pengunduran diri Nona Lin sudah selesai diproses. Ia menyewa sebuah apartemen studio kecil di selatan kota dan mendirikan studio keamanan jaringan independennya sendiri. Ya baik, ia benar-benar tega. Bahkan rela melepas rekam jejak karirnya di Dingsheng demi memutuskan hubungan denganku sepenuhnya, kirimkan stok mawar dari Prancis yang baru tiba lewat kargo udara, yaitu mawar manta, dan juga kunci unit apartemen mewah di Chengnan Huafu. Kirimkan ke sana. Tapi Pak Lu, saya sudah mengirimkannya selama 3 hari berturut-turut dan Nona Lin bilang, garis miring. Bilang apa? Dia bilang, jika Anda mengirim sampah lagi yang mengotori studionya, dia akan langsung melapor ke polisi atas tuduhan pelecehan. Xingwan, ini barang edisi terbatas di seluruh dunia yang dikirim oleh Pak Lu loh. Kamu benar-benar tidak tergiur sedikit pun. Bagaimanapun dia itu CEO triliuner. Sekarang dia sampai merendahkan diri, memohon padamu, apa kamu tidak? Stop. Studioku tidak menampung pemalas. Kalau mau tetap di sini, cepat selesaikan uji coba firewall itu. Tunduknya seorang CEO triliuner hanyalah rasa tidak rela karena kehilangan mainannya saja. Nilai diriku Lin Xingwan hanya ada di dalam baris kode, bukan dari belas kasihan seorang pria. Nona Lin Xingwan, paket kiriman dalam kota untuk Anda. Berita tentang investasi 50 juta yuan. Kita bakal kaya mendadak. Investor malaikat dari mana sih ini? X-Tech. Nama perwakilan hukumnya adalah... Maaf, apa saya salah masuk ruangan, Bulin? Segitu takutnya kamu sama aku. Kita sekarang sedang membahas urusan pekerjaan. Pak Lu menginvestasikan 50 juta yuan ke studio kecil yang baru berdiri kurang dari seminggu, bahkan produknya saja belum resmi diluncurkan. Apa uang Anda itu jatuh dari langit? Aku tertarik dengan teknologi algoritma dasar milikmu, Lin Xinwan. Mengesampingkan masalah pribadi kita, apa kamu berani bilang kalau teknologimu tidak sepadan dengan 50 juta yuan ini? Dia sengaja memprovokasiku. Uang 50 juta yuan ini memang bisa mengatasi masalah mendesak yang sedang dihadapi studio kami, tapi aku tidak akan pernah sudi menjadi boneka mainannya lagi. Karena Pak Lu ingin membahas urusan pekerjaan, maka saya akan membicarakannya dengan Anda. Investasi boleh saja, tapi saya punya 3 syarat. Pertama, dana investasi harus dikirim dalam 3 tahap dan dievaluasi berdasarkan progres proyek. Kedua, pihak investor hanya memiliki hak bagi hasil, tanpa hak mengambil keputusan. Ketiga, sama sekali dilarang bagi pihak investor untuk mencampuri operasional harian studio kami dengan alasan pribadi apapun. Jika setuju, silakan tanda tangani. Jika tidak setuju, saya akan langsung angkat kaki. Dulu, dia selalu bersikap sangat hati-hati di hadapanku, bahkan sampai harus pusing memikirkan uang sewa. Sekarang dengan sikapnya yang penuh duri dan selalu bersikap profesional seperti ini. Sial, dia terlihat sangat menawan. Aku menyetujui semua syarat dari Bulin. Lagi pula aku ini tipe klien yang sangat kooperatif. Tolong jaga sikap Anda, Pak Lu. Besok jam 9 pagi, kirimkan perwakilan teknis Anda ke studio saya untuk mulai mengintegrasikan sistem dasar proyek. Pasti datang tepat waktu. Apakah perwakilan teknis yang dikirim XTEC sudah datang? Sistem pengaman ini benar-benar macet di masalah kompatibilitas. Butuh peretas andal untuk menulis ulang kode pembobolnya. Aku sudah di sini. Ngapain kamu ke sini? Aku kan minta kamu kirim perwakilan teknis. Aku adalah perwakilan teknis dari XTECI. Apa Direktur Lin sudah lupa? Dulu, hanya dalam waktu 1 menit, aku bisa meretas 36 lapis enkripsimu saat masih jadi admin warnet. Kamu, seorang presiden direktur bernilai ratusan miliar datang ke tempatku hanya untuk menulis kode, demi melindungi investasi 50 jutaku, aku sendiri yang harus turun tangan untuk mengawasi proyek ini. Sangat masuk akal kan? Malam pun tiba. Xiaomi sudah lama pulang kerja. Di dalam studio, hanya terdengar suara ketukan papan ketik yang renyah. Lin Xinwan dan Lu Xie juga duduk berdampingan. Jarak di antara mereka berdua tidak sampai 10 cm, hingga hampir bisa merasakan kehangatan tubuh satu sama lain. Di atas layar, 2 aliran kode berwarna merah dan hijau saling berpadu dengan sangat cepat. Lin Xinwan bertugas membangun dinding pertahanan, sementara Lu Xie bertugas menulis instruksi serangan untuk menembus sistem pengaman. Aku akan membuka dinding api di sektor C. Kamu masuk dari sektor D. Jangan lupa hindari probe deteksi. Dimengerti. Persiapan 3, 2, 1. Tombol enter ditekan secara bersamaan. Seketika layar besar itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Tulisan sistem berhasil kompatibel pun muncul. Aku akan membuka dinding api di sektor C. Kamu masuk dari sektor D. Jangan lupa hindari probe deteksi. Dimengerti. Persiapan 3, 2, 1.
Tombol enter ditekan secara bersamaan. Seketika layar besar itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Tulisan sistem berhasil kompatibel pun muncul. Lepaskan, tiba-tiba suara sirene merah yang memekakan telinga berbunyi kencang di komputer. Gawat, ada ide luar negeri yang mencoba membobol paksa. Port yang baru saja kita bangun. Episode 20 selesai. Mereka adalah organisasi peretas bayangan luar negeri yang terkenal kejam. Mereka menggunakan jaringan komputer zombie untuk melancarkan serangan siber. Mereka bermaksud menghancurkan blok data inti kita. Mereka ingin mencuri algoritma barumu ini untuk dijual kepada raksasa teknologi asing. Jangan harap, ini adalah program inti yang rencananya akan kubagikan dengan divisi keamanan negara. Bahkan jika harus membakar motherboardnya, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil satu baris kode pun. Lin Xingwangku bukanlah tipe wanita yang harus berlindung di bawah sayap pria, bagaikan burung kenari dalam sangkar. Dia adalah seekor elang yang mampu bertarung di tengah badai. Jangan takut, kamu cukup fokus menjaga program utamanya. Biar para pengacau di luar sana aku yang urus. Tangan Luseng bergerak secepat kilat, mengetik di keyboard mekanik bagaikan badai, iringi suara ketikan yang bertubi-tubi. Kamu sedang menanamkan virus secara terbalik. Untuk melumpuhkan server mereka, ini gila sekali. Siapapun yang berani mengusik data negara kita, akan kuburu kemanapun mereka pergi. Pintu belakang terkunci. 3, 2, 1, ledakan. Kita menang. Ya, Lin Xingwan, yang perlu kamu tahu hanyalah kita menang. Setelah berjuang berdampingan malam itu, dinding es yang terbentang di antara mereka perlahan mulai retak. Pak Lu, trik apa lagi yang sedang Anda mainkan? Hari ini tidak ada jadwal uji coba teknis. Aku kesini untuk mengejarmu. Mengejarku, menggunakan cara khas direktur utama itu, memanjakan dengan uang, tas mewah, dan apartemen megah. Aku tahu kamu tidak menyukai semua itu. Dulu aku yang salah, menyakitimu dengan keangkuhan dan kebohonganku. Lin Xingwan sekarang sebagai Lu Sheng, seorang pria biasa, aku ingin mengejarmu lagi. Kamu boleh mengujiku. Tolak aku tapi tolong jangan usir aku. Aku ingin lihat perempuan penggoda mana yang sudah memikat anakku. Sampai melewatkan rapat pagi gingseng, tidak yang berlakon malah pergi ke tempat kumuh seperti ini. Aku ingin lihat perempuan penggoda mana yang sudah memikat anakku sampai melewatkan rapat pagi gingseng. Berlebih dan malah pergi ke tempat kumuh seperti ini. Wah, drama ibu mertua kaya raya melempar cek dan mengusir si Cinderella dimulai nih. Pas sekali. Uangnya bisa kupakai buat modal awal riset studio. Tak rugi-rugi amat, Tante. Kalau Anda datang ke sini untuk, Mak, jangan bikin kacau. Aku yang mengejar-ngejarnya setengah mati, dan sampai sekarang belum diterima. Ya, beneran perempuan hidup? Ya ampun, ya Tuhan. Kupikir anakku yang kaku kayak es batu ini seumur hidup cuma bisa menikah dengan server komputer. Wan sayang, anak nakal ini sifatnya memang dingin sejak kecil. Dia pasti sering bikin kamu kesal kan? Soal dia menyembunyikan identitasnya, itu murni salah dia. Biar mama yang hajar dia demi kamu. Kamu jangan sampai karena dia seorang CEO triliuner, malah jadi mencampakannya ya. Tante, sebenarnya, jangan panggil tante, panggil mama saja. Karena anak ini sudah menyerahkan seluruh rahasia terdalamnya padamu, maka mama yang akan menjamin segalanya untukmu. Ini adalah hak kendali penuh atas pusat superkomputer Xingwang, milik Ding Seng. Tanda tangani ini dan kamu akan jadi atasan langsungnya. Kalau dia berani cari masalah denganmu, kamu putus saja jaringan internetnya. Pusat superkomputer kelas militer yang baru saja selesai dibangun ini, Mama cuman pakai untuk cari muka saja. Sekalian menjual anak kandung sendiri. Diam kamu, Mama ini sedang membantumu mendapatkan istri. Kamu tahu apa sih? Orang-orang dari keluarga lu ini, kenapa cara berpikirnya unik banget sih? Tapi daya komputasi dari pusat superkomputer ini memang yang paling dibutuhkan oleh algoritma baruku saat ini. Seminggu kemudian, di KTT Keamanan Internet Tahunan Kota Hai, Lin Xingwan membawa prototipe produknya yang baru saja selesai untuk mencari mitra kerja. Yo, bukankah ini arsitek kecil dari grup Ding Sheng yang diusir itu? Hanya mendirikan studio abal-abal berisi beberapa orang saja. Tapi berani-beraninya datang ke KTT tingkat tinggi seperti ini. Pak Sun,
Hui Guang teknologi baru bulan lalu mengalami celah keamanan sistem yang membocorkan privasi 500.000 pengguna. Kalau aku jadi Anda, sekarang aku akan bersembunyi di kantor untuk memperbaiki kode, bukannya malah membual tidak jelas di sini. Mulutmu tajam juga ya. Biar ku perjelas ya. Sistem keamanan generasi terbaru dari Hui Guang kami akan segera dirilis minggu depan dan akan langsung memonopoli pasar Cina Timur. Sedangkan untuk studiomu yang tidak berguna itu, hanya dengan satu kataku saja, seluruh penyedia server di kota Hai, mana ada yang berani menyewakan satu unit pun kepadamu. Memangnya kenapa? Besar sekali omongan Anda, Pak Sun. Sejak kapan server di kota Hai? Bisa Anda yang menentukan? Pak Lul, kenapa Anda sampai datang sendiri ke KTT sekecil ini? Saya hanya bercanda dengan Nona Lin. Bercanda? Rui Guang Teknologi memboikot studio independen yang diinvestasikan oleh Ekstak. Apakah ini juga sebuah lelucon? Investasikan oleh Ekstak. Pak Sun, persaingan bisnis itu mengandalkan kemampuan masing-masing. Jika Anda memang mampu memonopoli pasar Cina Timur, buktikan saja di acara perilisan produk baru minggu depan. Sedangkan untuk masalah server, begitu pria ini ikut campur, ini akan kembali menjadi penindasan sepihak dari korporasi raksasa terhadap perusahaan kecil. Aku harus mengandalkan algoritmaku sendiri. Untuk mendapatkan tempat di industri ini, bukannya mengandalkan perlindungannya. Bahkan jika Anda memutus semua server tradisional di kota Hai, meskipun sewa server diputus, aku tetap bisa membuat sistem ini online dengan sempurna. Kita lihat saja nanti. Malam ini, si tua Bangkasun benar-benar menyebarkan ancamannya. Para penyedia layanan cloud raksasa itu lebih memilih membayar denda pelanggaran kontrak daripada berani menyewakan servernya kepada kita. Tanpa adanya server, bagaimana sistem kita bisa melakukan demo langsung secara online? Jika jalur tradisional sudah tertutup, maka kita hancurkan saja aturan main mereka, hancurkan. Dengan arsitektur cloud native berbasis kontainer, kita tidak butuh menyewa ruang server besar milik mereka. Aku akan menggunakan pusat superkomputer yang diinvestasikan oleh Direktur Lu sebagai node inti dan langsung menyebarkan daya komputasi tepi ke semua perangkat pengujian pengguna. Mereka pikir mereka bisa mencekiku. Akan kubongkar sekalian meja taruhan mereka. Sejak kapan kamu di sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang dan istirahat? Sebagai pihak klien, aku harus memastikan uang 50 juta milikku tidak terbuang sia-sia. Jadi bagaimana? Sistem desentralisasinya sudah berhasil dijalankan? Tentu saja. Besok di acara peluncuran Rui Guang Teknologi, aku akan membuat mereka tahu apa arti dari dominasi mutlak yang sesungguhnya. Rui Guang Teknologi memindahkan lokasi acara peluncuran mereka ke aula pameran tepat di depan pintu kita di lantai yang sama. Mereka sengaja ingin mempermalukan kita terang-terangan demi menaikkan nama mereka. Rekan-rekan media sekalian, Ning Xinwan di seberang sana sebenarnya adalah mantan karyawan berprestasi di industri kita. Sayang sekali, dia terlalu terburu-buru mengejar kesuksesan instan, hingga nekat mengadakan acara peluncuran hanya dengan sistem cacat. Alasan saya menyewa aula di seberang ini adalah agar bisa memberikan bantuan teknis kapan saja kepadanya. Pak Sun, kudengar dia bahkan tidak bisa menyewa server paling dasar sekalipun. Apakah acara peluncuran ini masih bisa dilanjutkan? Hahaha, tanpa server, bagaimana dia bisa menjalankan datanya? Ini benar-benar hanya lelucon belaka. Omong kosong macam apa bantuan teknis itu? Pak Sun, jangan terlalu pintar memuji diri sendiri. Teknologi Rui Guang, sistem inti generasi baru yang kalian rilis hari ini, Ulta, sebenarnya cuma memungut sisa-sisa yang kubuang di Dingsheng 3 bulan lalu. Itu hanyalah arsitektur usang yang tidak berguna. Omong kosong, Rui Guang sudah menghabiskan 300 juta yuan. Backend untuk riset dan pengembangannya sendiri secara mandiri. Studio cangkang kosong yang bahkan tidak punya server sendiri. Berani sekali menyebarkan rumor di tempat ini. Aku menyebar rumor atau tidak? Bapak, jalankan saja stress test di sistem sekarang juga. Kode yang dicuri oleh Li Jiangwo dulu, aku sudah tahu betul celah kebuntuan logika di dalamnya. Begitu akses serentak melebihi 10 juta, beli. Sistem Rui Guang pasti akan langsung hancur lebur. Uji saja. Kalau sistem kami terbukti tidak bermasalah, kau harus berlutut dan minta maaf padaku hari ini juga. Tak jauh dari sana, di dalam bilik VIP lantai 2. Lucia sedang memegang segelas anggur merah sambil menatap ke bawah, menyaksikan Lin Xinwan yang mendominasi panggung. Asisten khusus, hubungi semua media teknologi utama untuk menyiarkan ini secara langsung.
Istriku akan segera membantai mereka semua. Kalian lihat sendiri kan, 8 juta akses serentak, dan sistem kita masih sekokoh batu. Lin Xinwan, apa kamu sudah siap untuk berlutut? 3. Berhenti bersandiwara. 2. 1. Duar. Tidak mungkin. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sudah kubilang kan, itu cuma tumpukan sampah. Tuan dan Nyonya sekalian, setelah puas melihat lelucon ini, sekarang silakan bergeser ke aula pameranku, biar kuperlihatkan bagaimana tanpa menggunakan server tradisional. Sistem pertahanan desentralisasi jaringan baru yang sesungguhnya, Sony, mampu menahan gempuran 30 juta serangan serentak sekaligus. Aula pameran sederhana yang tadinya sepi melompong itu, kini langsung dipadati oleh para jurnalis dengan kamera mereka. Lin Xinwan berdiri tegak di atas panggung, di layar holografis tepat di belakangnya. Hujan meteor merah yang melambangkan 30 juta serangan serentak, buat komandan mulai berjatuhan bagai badai. Yan menghantam jaringan pertahanan biru dengan begitu brutal. Jaringan pertahanan itu sama sekali tidak bergeming. Kecepatan aliran datanya sangat lancar sampai membuat semua orang tercengang. Bulin, tanpa adanya dukungan dari klaster peladen berskala besar, bagaimana bisa Anda menghasilkan daya komputasi dengan jeda waktu nol? Kami menerapkan komputasi tepi dan arsitektur terdesentralisasi yang mengubah semua terminal uji menjadi simpul daya komputasi. Bukan hanya memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi biayanya juga hanya 1/10 dari ruang peladen tradisional. Seketika seisi ruangan dipenuhi gemuruh tepuk tangan. Para perwakilan dari berbagai raksasa teknologi mulai saling berbisik, mata mereka dipenuhi dengan rasa takjub yang luar biasa. Jangan sampai kalian tertipu oleh perempuan ini semuanya. Dia hanyalah mantan karyawan yang didepak dari grup Ding Sheng. Dari mana dia mendapatkan uang untuk mendanai riset arsitektur dasar seperti ini? Setahuku, pemilik pengendali asli dari X-Tech adalah Pak Lu dari grup Ding Sheng. Direktur Sun tiba-tiba menerobos kerumunan orang, sambil menunjuk ke arah Lin Xinwan. Dengan wajah penuh kebencian dia berteriak, "Lin Xinwan, kau itu sebenarnya cuma menjual tubuhmu." Merangkak naik ke ranjang Pak Lu, demi membuatnya mengeluarkan uang 50 juta yuan, hanya untuk memoles citramu. Perempuan murahan yang cuma bisa mengandalkan pria seperti kamu. Tidak pantas bicara soal teknologi. Seketika itu juga seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Kamera para wartawan media, kembali beralih layaknya hiu yang mencium bau darah dan langsung membidik ke arah Lin Xinwan di atas panggung. Itu Pak Lu dari grup Ding Sheng, sang raja kematian yang kejam benar-benar datang. Pak Lu, lihatlah, perempuan macam ini berani memakai nama besar Anda untuk menipu orang di mana-mana. Gawat, kenapa dia malah maju sekarang? Bukankah ini hanya akan membuat situasinya semakin keruh? Para wartawan bermulut tajam ini pasti akan menulis hal yang tidak-tidak tentangku. Ucapan Direktur Sun memang ada benarnya. X-Tech memang merupakan salah satu aset bisnisku. Dan aku juga memang berinvestasi di studio milik Lin Xinwan. Namun, kalian semua telah salah paham akan satu hal. Di dalam dokumen kesepakatan kami, aku telah melepaskan seluruh hak pengambilan keputusan dan hak campur tangan. Aku hanyalah seorang investor kecil biasa yang cuma menerima pembagian keuntungan. Bukan Lin Xinwan yang menumpang hidup padaku, melainkan aku Lu Xie yang mendongak kagum pada arsitek jenius ini. Aku adalah suaminya, sekaligus bawahannya yang paling setia. Siapapun yang berani memfitnah istriku lagi, tim hukum grup Ding Sheng siap menghadapi kalian kapan saja. Tuan Lu, Anda. Bulin, apakah caraku menumpang hidup padamu ini sudah cukup jantan? Sun Qiang, ada yang melaporkanmu atas dugaan menyuap mata-mata bisnis dan mencuri kode pemrograman inti dari grup Ding Sheng. Silakan ikut kami ke kantor untuk membantu penyelidikan. Pak Polisi, ini salah paham. Itu semua ulah Li Jiangguo. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak tahu ya, produk gagal yang baru saja kamu tunjukkan di layar lebar itu, kode dasarnya, serta riwayat transaksi rekening luar negeri milik Li Jiangguo. Semuanya sudah diserahkan oleh tim hukum kami kepada unit penyelidikan kejahatan ekonomi. Pak Sun, teknologi Ruiguang milik Anda. Sore ini juga harus menghadapi likuidasi kebangkrutan. Tolong, aku mohon. Pak Lu, di konferensi pers hari ini, Anda begitu terang-terangan mengumumkan diri sebagai pria yang menumpang hidup pada istri. Apakah Anda tidak takut harga saham Ding Sheng akan anjlok? Justru sebaliknya.
Karena aku berinvestasi di sistem Xinhuang, harga saham Dingseng sore ini langsung melonjak drastis hingga batas atas. Bulin, kekayaan Anda sekarang pasti ikut melonjak pesat. Tentu saja, mulai sekarang panggil aku Ketua Lin. Jadi makan malam ini adalah pesta perayaan, semua ancaman yang ada sudah disingkirkan, dan dia akhirnya berhasil mengokohkan posisinya di bidangnya. Sudah saatnya untuk mengikatnya erat-erat kembali. Bukan hanya sekadar pesta perayaan. Wan, pernikahan kita sebelumnya dimulai dengan cara yang terlalu konyol. Malam ini, aku ingin... Kepala Pantiwang, ada apa? Nona Lin, saat itu, anak kurang mampu yang dulu kamu bantu, Xiao Tian, sedang tertimpa musibah. Dia didiagnosis mengidap leukemia akut dan sangat membutuhkan transplantasi sumsum tulang segera. Tapi rekening panti asuhan sama sekali tidak ada uang lagi. Tenang saja, saya akan segera mentransfer uangnya sekarang. Apa sudah ada sumsum tulang yang cocok? Sudah ketemu ada di bank gen luar negeri. Tapi, biaya pengiriman udara sumsum tulang dan operasinya mencapai 2 juta yuan. Masalah utamanya adalah, dokter yang menangani bilang, operasinya harus ditangani langsung oleh spesialis terbaik di bidang ini. Baru ada harapan untuk selamat. Tapi ahli seperti itu, kita bahkan tidak bisa membuat janji temu. Dia baru saja mendapatkan investasi modal Ventura, semua uangnya tertahan di node daya komputasi. Dari rekening perusahaan sama sekali tidak bisa ditarik dana segar sebesar 2 juta yuan. Halo Ibu Pantiwang, saya suaminya Xinwan. Uang 2 juta yuan akan masuk ke rekening dalam waktu 5 menit. Untuk masalah spesialis itu, saya akan segera mengirim jet pribadi untuk menjemputnya. Minta pihak rumah sakit segera menyiapkan ruang operasi. Lucie, jangan katakan apa-apa. Selamatkan dulu orangnya. Biar langit runtuh sekalipun, suamimu ini yang akan menanggung semuanya. Lorong rumah sakit di tengah malam terasa dingin menusuk tulang. Lampu indikator operasi berwarna merah, bagaikan pedang yang tergantung di atas kepala semua orang. Xinwan, dokter bilang kondisi fisik Xiao Tian terus menurun drastis. Kalau Profesor Michael tidak sampai dalam waktu setengah jam dia... Ibu Pantiwang, jangan panik. Profesor Michael sudah dalam perjalanan. Aku tidak peduli seberapa padat rute penerbangannya. Dalam waktu 10 menit, helikopter itu harus sudah mendarat di atas helipad atap rumah sakit pertama. Bahkan jika harus menghamburkan uang, singkirkan semua hambatan di jalur itu. Apa masih sempat? Selama aku di sini, malaikat maut pun jangan harap bisa merebut orang dari tanganku. Lu, kamu benar-benar gila. Aku baru saja turun dari penerbangan internasional, tahu-tahu langsung diseret orang-orangmu ke helikopter ini. Maaf, Profesor. Anak di dalam sana sangat penting bagi kami. Tolong, semoga dia baik-baik saja. Setelah 7 jam yang terasa sangat lama berlalu, sinar mentari pagi pertama mulai menembus jendela di ujung lorong. Operasinya berjalan sangat sukses. Reaksi penolakannya sudah berhasil dikendalikan. Anak ini benar-benar kuat. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Pak Lu dan Xingwan. Kepala panti, jangan seperti ini. Yang penting Xiao Tian sudah baik-baik saja. Tuan Muda Lu, biaya operasi sebesar 2 juta yuan ini, depo, ditambah lagi biaya sewa jet pribadi untuk Profesor. Kuta, aku akan mencicilnya secara perlahan dari keuntungan proyek Xinhuang. Kenapa kamu harus seperhitungan ini denganku? Apakah Direktur Lin sudah lupa kalau kita adalah suami istri yang sah? Uangku adalah uangmu juga. Wanita ini, kapan dia bisa belajar untuk menikmati hak istimewanya di hadapanku tanpa merasa sungkan? Tetap saja, aku tidak ingin membuatmu merugi. Aku sudah memutuskan. Keuntungan pertama setelah sistem Xinhuang resmi diluncurkan nanti, kita tidak akan membagikannya sebagai dividen. Semuanya akan dialokasikan untuk mendirikan yayasan bantuan medis Xinhuang, khusus untuk membantu anak-anak di panti asuhan. Baiklah, aku akan menuruti keinginan Nyonya Lu. Namun saat ini, sikapnya tiba-tiba berubah, memancarkan aura dingin seorang kaisar bisnis. Bukankah Nyonya Lu harus kembali dan bersiap-siap untuk konferensi pers peluncuran global Xinhuang besok? 1 bulan kemudian, berkat uji ketahanan sistem yang sempurna, serta dukungan penuh dari grup Dingseng, sistem Xinhuang milik Lin Xingwan akhirnya memulai uji coba publik global. Malam ini, server Amerika Utara telah diluncurkan dengan stabil, dan distribusi node di wilayah Eropa juga sudah berhasil diselesaikan. Jumlah pengguna aktif bersamaan di seluruh dunia telah menembus angka 50 juta. Awasi ketat bagian firewall-nya, semakin genting situasinya.
semakin sedikit celah yang boleh kita berikan kepada para peretas. Apakah tim manajemen risiko gabungan dari XTC sudah bersiap? Mereka sih sudah siap. Tapi di mana Pak Lu? Di momen peluncuran global yang sangat penting ini, sebagai investor terbesar sekaligus suamimu, kok dia malah tidak ada di sini? Sebenarnya beberapa hari ini dia selalu bertingkah misterius. Bahkan malam hari pun dia masih di ruang kerja, mengetik di komputer sampai tengah malam. Begitu aku mendekat, dia langsung menutup layarnya. Jangan-jangan grup Dingseng sedang menghadapi krisis besar? Wah, terima kasih atas kerja kerasnya semuanya. Malam ini pesta perayaannya sudah kupesan loh. Di restoran berputar terbaik di kota Hai. Besok semua staf libur 1 hari. Dan semua biayanya pakai uang pribadiku. Mati lampu, gawat, ada peretasan. Alamat IP-nya langsung menembus semua lapisan isolasi fisik kita dan mengambil alih kendali layar utama. Bagaimana mungkin? Sistem pertahanan dasarnya. Kan aku dan Rutie yang tulis bersama. Bahkan, organisasi peretas tingkat dunia sekalipun tidak mungkin bisa langsung meretas layar utama tanpa memicu alarm sama sekali, kecuali hak akses dinding pertahanan telah diambil alih dari sistem pusat. Pihak lawan menggunakan kunci administrator tertinggi nomor 001. Nomor 001? Bukankah itu kunci khusus milik Pak Lu? Apa jangan-jangan komputer Pak Lu dicuri? Baris kode ini sebenarnya apa sih yang sedang dia rencanakan? Apa yang sedang dia lakukan? Ya ampun, romantis sekali. Pak Lu benar-benar niat banget. Hanya demi membuat kejutan, dia sampai meretas sistem milik istrinya sendiri. Kamu tahu tidak, tadi kamu hampir membuatku jantungan. Kalau aku tidak meretas sistemmu, bagaimana bisa aku membuatmu? Ibu Direktur Lin yang selalu sibuk dan tegas ini menghentikan jemarimu mengetik di keyboard, lalu mendengarkan kata-kataku sampai selesai. Dalam semua negosiasi bisnis, aku selalu bisa menguasai keadaan. Tapi, hanya saat berhadapan dengannya. Aku sampai segugup ini, telapak tanganku sampai berkeringat. Lin Xingwan, pertemuan kita adalah sebuah kesalahpahaman yang penuh kebohongan dan siasat. Dulu aku sempat mengira bahwa aku bisa mengendalikan segalanya dengan uang dan kekuasaan. Sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Sampai aku bertemu denganmu, ketegaran dan pikiran jernihmu, mana berulang kali meruntuhkan keangkuhanku. Kamu menyadarkanku bahwa di era saat kekuatan komputasi menentukan segalanya ini ya hanya ketulusan hati yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh kode. Di dalam cincin ini, menyimpan hak akses utama untuk seluruh aset atas namaku, sebagai kunci rahasianya, termasuk diriku seutuhnya. Lin Xingwan, maukah kamu menikah denganku sekali lagi? Kali ini, tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada aku, Lucie. Lucie, apa kau tidak salah paham tentang suatu hal? Wan aku, sekarang nilai valuasi Xinwang sudah menembus 1 miliar. Aku bukan lagi pekerja kelas bawah yang menyewa kontrakan usang dan selalu ketakutan setengah mati akan dipecat. Tuan Lu, aku terima cincin ini. Tapi, siapa yang akan jadi bos di rumah kita nanti? Tentu saja kamu. Siap, Bos Lin. Sistem Xinwang yang Anda pimpin kini telah menguasai sepertiga pangsa pasar global. Sebagai ketua Dewan Direksi Wanita Termuda di industri ini, siapa orang yang paling ingin Anda ucapkan terima kasih? Orang yang paling ingin saya ucapkan terima kasih adalah diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya di masa lalu yang dikontrakan Blok B. Kendali telah begadang melewati malam-malam tanpa akhir, kisahku terus menulis kode tanpa pernah menyerah. Di saat yang sama, saya juga ingin berterima kasih kepada suami saya. Terima kasih karena dia memahami ambisi saya, menghormati kemandirian saya, dan bersedia berdiri di bawah panggung untuk bertepuk tangan bagi saya. Aku mencintaimu, Bos Lin. Tetap saja warung tenda di sini yang paling bikin santai. Bos Lu, kalau pulang nanti malam siapa yang bagian cuci piring? Di dalam kontrak sudah tertulis sangat jelas. Aku yang akan cuci piring seumur hidup. Cinta yang terbaik. Bukanlah tentang siapa yang bergantung pada siapa, melainkan saat kita bertemu di puncak. Kamu tetap menjadi sandaran terkuatku.